Edifier Neo Buds Pro 2 ini tuh sebenarnya bagus. Sayangnya ada beberapa isu yang mungkin nggak dibahas sama reviewer lain. Dan menurut gua cukup penting untuk diketahui sebelum kalian mutusin buat meminang Edifier Neo Buds Pro 2 ini. Selamat datang di channel Wahyugo dan ini adalah review jujur Edifier Neo Buds Pro 2. Jujur pas pertama kali gue tahu kalau Edifier ternyata ngeluarin versi kedua dari Neo Buds Pro-nya, jujur gue excited banget dan ekspektasi gue cukup tinggi untuk TWS ini. Karena memang bisa dibilang untuk versi terdahulunya atau versi sebelumnya, Edifier Neo Buds Pro yang pertama itu bisa dibilang cukup sukses dan menjadi salah satu TWS 1 jutaan terbaik pada saat itu. Jadi wajar aja kalau gue ngerasa excited banget pas gue pengen nge-review TWS Edifier Neo Buds Pro 2 ini. Dan kabar baiknya TWS ini sekarang udah launching dan lo bisa cek langsung di marketplace, harganya sekitar 1,9 jutaan dan ada juga yang ngepost sekitar 1,8 atau 1,7 jutaan di harga promonya. Gua nggak tahu ini bakal beneran stay di segitu harganya atau mungkin bakal naik nantinya. Jadi kita lihat aja nanti. Harganya ini beda tipis sama Edifier Neo Buds Pro pertama yang harganya ini pas pertama kali launching sekitar 1,5 jutaan. Dan sekarang juga kayaknya udah lumayan turun ya. Nah ini sekarang yang keduanya ini harganya sekitar 1,9an atau 1,8 ya sekitaran segitulah. Tapi masih di bawah 2 juta. Dan wajar memang karena si Edifier cukup ngasih beberapa peningkatan yang mantap lah di si Edifier Neo Buds Pro 2 ini. Karena ada beberapa fitur tambahan juga dan pastinya ada peningkatan dari segi kualitasnya. Walaupun masih ada kekurangan dan bukan yang bener-bener menyempurnakan versi sebelumnya. Makanya di sini gue akan ngebahas satu persatu poin-poinnya, apa aja yang jadi kelebihan atau kekurangan dari si TWS Edifier Neo Buds Pro 2 ini. First impression gue pas pertama kali unboxing sebenarnya nggak beda jauh dari seri pertamanya. Soalnya bisa dibilang isinya ini tuh hampir sama aja dengan versi sebelumnya. Masih cukup terasa mewah dan aksesoris yang didapat juga masih sama dan cukup terbilang lengkap. Ada pouch buat nyimpen si TWS-nya dan ear tips tambahan juga ada di sini. Cuman yang beda kali ini adalah ear tips yang kalian dapat ini nggak full color, nggak berwarna kayak versi sebelumnya. Secara desain juga nggak beda-beda jauh amat ya sama Neo Buds Pro yang pertama. Bedanya paling ada di finishingnya aja yang matte dan ada garis melintang di tengah-tengahnya ini yang bikin desain ini tambah kelihatan mewah. Oh iya, salah satu yang agak beda di sini yaitu di bagian lampu LED indikatornya yang bisa dirubah warnanya lewat aplikasi Edifier Connect, bukan cuma warna putih doang kayak yang ada di versi pertamanya. Ukurannya juga sedikit lebih gede dibandingkan yang pertama dan untuk desain TWS-nya ini tuh nggak beda jauh. Fitting di telinga juga ya mirip-mirip, masih cukup nyaman. Perbedaan yang cukup jauh mungkin ada di bagian fiturnya. Kelihatan dari pas pertama kali kalian konekin ke aplikasi Edifier-nya, di sini tuh banyak fitur-fitur yang nggak dimiliki sama Edifier Neo Buds Pro pertama. Salah satu contohnya kayak wind reduction yang bakal kepake banget buat kalian yang mau olahraga di luar dan pakai TWS atau sepedahan mungkin. Jadi kalau pakai TWS itu, kalau misalnya pakai wind reduction itu nggak bakal berasa ada suara angin yang masuk ke kuping kalian. Terus ANC-nya juga ini ada peningkatan dari yang sebelumnya cuman bisa di minus 42 desibel, sekarang bisa sampai dengan minus 50 desibel dan jelas lebih kedap dibandingkan versi pertamanya. Dan menariknya, TWS Edifier Neo Buds Pro 2 ini juga udah dilengkapi dengan spatial audio di mana kalian bisa merasakan fitur head tracking di sini. Buat kalian yang nggak tahu apa itu fitur head tracking, jadi kayak misalnya kalian tuh dengerin musik, terus rasanya tuh kayak ada speaker di depan kalian. Jadi kalau kalian nengok ke kanan, itu speakernya tuh bakal berasanya di sini aja. Pas kalian nengok kiri pun sama, dia tuh kayak ada di sini. Sama, suaranya kayak tetap ada di situ. Jadi beda rasanya kalau kalian tuh dengerin musik pakai mode normal, dimana suara tuh cuma ada di kanan kiri doang, depan belakang. Dan kalau kalian nengok, ini tuh kayak ngikut suaranya tuh. Nah, sementara kalau misalnya kalian pakai head tracking, itu suara tetap ada stay di depan, gak kemana-mana. Jadi walaupun kalian nengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu suaranya, arahnya tetap akan ada di
depan kalian. Dan yang bikin gua kaget adalah ternyata fitur head tracking yang ada di Neobuds Pro 2 ini tuh lebih bagus dibandingkan fitur head tracking yang ada di Jabra Elite 10 yang pernah gua review minggu lalu. Dimana seperti yang kalian tahu, Jabra Elite 10 itu harganya aja udah bisa dibilang 3 jutaan lebih. Nah, ini TWS harganya cuma 2 jutaan, bahkan kurang dari 2 juta. Nah, Neobuds Pro 2 ini bisa ngasih kualitas head tracking atau spatial audio yang lebih baik dibandingkan Jabra Elite 10. Kelihatan banget dari secara sound quality-nya pas pakai spatial audio, dan pas kalian pakai head tracking itu transisi suaranya itu lebih smooth dibandingkan kalian menggunakan si Jabra Elite 10. Oh iya, jangan lupa pas pertama kali kalian pakai fitur spatial audio head tracking ini, kalian wajib melakukan kalibrasi dulu, biar aplikasinya itu bisa ngebaca posisi arah kepala kalian. Dan buat yang suka main game, tenang aja, TWS ini udah support gaming mode, dan ini adalah sampel latency dari TWS Neobuds Pro 2. Baru nanti akan ada monolog. Dan biasanya katanya monolognya selain tentang mungkin puisi, itu juga isinya kisah dari pendengarnya. Untuk EQ presetnya juga ini tuh ada 3 pilihan, Classic, Dynamic, dan Customize. Untuk yang Dynamic gue ngerasanya lebih ngebas dan stagingnya jadi lebih luas dibandingkan kalian menggunakan yang Classic. Nah, di sini kalian juga bisa customize EQ-nya sesuai dengan selera kalian, dan ini cukup lengkap pilihannya, bahkan ada Q Factor juga. Dan ini adalah menu untuk menggonta-ganti lampu indikator yang ada di charging case TWS-nya. Gak cuma sampai situ doang, jadi si TWS Edifier Neobuds Pro 2 ini sekarang udah dilengkapi dengan fitur Find My Earbuds, yang sebenarnya udah lumayan common di kalangan TWS ratusan ribu sampai dengan yang jutaan. Nah, ini adalah contoh atau sampel suara dari Find My Earbuds yang bisa dibilang cukup kenceng. Nah, ini bisa dibilang cukup kenceng dan cukup membantu kalau misalnya kalian lupa naruh TWS-nya di mana. Dan sekarang seri Neobuds Pro 2 ini juga dilengkapi dengan fitur Wearing Detection. Jadi pas kalian dengerin musik kayak gini, TWS-nya nyantol di kuping, terus tiba-tiba kalian copot salah satunya atau keduanya, itu TWS ini bakal stop lagunya, bakal stop video yang kalian sedang tonton. Dan pas kalian masukin lagi ke kuping kalian kayak gini, itu lagunya atau videonya bakal play otomatis lagi. Cuman masalahnya ada beberapa detik delay pas kalian nyantol ke kuping, itu musiknya nggak akan langsung masuk atau nggak akan langsung play. Jadi akan ada delay sekitar 2-3 detik. Sampai dia tuh otomatis nyalain lagi musiknya atau nyalain lagi videonya. Jujur gue awalnya agak kaget karena TWS lain tuh sekitar 1 detik kan ya, paling lama tuh 2 detik. Sementara ini bisa sampai dengan 3 detik baru lagunya atau videonya itu play otomatis lagi. Anyway, sebelum gue masuk ke pembahasan tentang kekurangan dari TWS Neobuds Pro 2 ini, gue mau ngasih tahu dulu sound quality dari TWS ini. Jadi untuk sound quality-nya ini tuh cenderung ke balance menurut gue, bukan yang V-shape kayak di seri pertamanya. Seri pertama itu bisa dibilang cukup mengagetkan pas pertama kali gue pakai, karena bass-nya rapi, treble-nya juga rapi ya. Walaupun mid-nya agak mundur sedikit, tapi itu adalah salah satu TWS yang punya sound quality terbaik menurut gue di harga 1 jutaan, si Edifier Neobuds Pro yang pertama ini. Nah, gue sebenarnya pas dapat TWS ini, gue juga berpikirnya adalah ini bakal lebih baik dari TWS yang pertamanya. Atau setidaknya punya signature sound yang mirip-mirip lah sama yang pertamanya. Tapi ternyata pas gue cobain, ternyata signature sound-nya agak beda. Ini tuh cenderungnya ke balance. Bass-nya tidak sedominan yang pertama. Tapi ini balance-nya tuh slightly bright lah. Pokoknya lebih bright gitu. Jadi treble-nya tuh juga tinggi. Tapi bukan treble-treble yang bikin kuping lu sakit. Tenang aja. Jadi treble-nya masih crispy-nya tuh masih berasa. Cering-cering simbal masih berasa. Ya pokoknya enak aja gitu ya. Walaupun dia tinggi treble-nya tapi tidak bikin kuping lu perih atau nggak bikin kuping lu sakit gitu. Nah untuk mid atau vokalnya ini berasanya tuh agak mundur sedikit ya. Jadi nggak terlalu forward dan nggak intim-intim banget gitu ya. Cuman masih berasa enak kok dan masih kedengeran cukup jelas. Untuk separasinya ini bagus, detailnya oke. Untuk positioning audionya juga bagus. Instrumen-instrumen ini nggak yang saling tumpuk-menumpuk. Dan untuk layering-nya juga masih terbilang cukup bagus.
Nah, sekarang gue tinggal masuk nih ke pembahasan kekurangannya, yang memang berhubungan langsung dengan sound quality-nya juga. Dimana salah satu kekurangannya yang memang ini bisa dibilang tidak mayor sih. Ini minor lah, tipis-tipis saja. Mungkin buat orang yang nggak detail-detail banget, ini nggak jadi masalah. Tapi buat gue, ini cukup sedikit jadi masalah. Jadi TWS ini, kalau kalian hidupin ANC-nya, dia tuh kayak nge-up bass-nya. Jadi bass-nya kayak lebih gede di ANC mode. Sementara kalau kita matiin ANC-nya, ini suaranya ya balik normal lagi, balance lagi. Tapi ketika kita aktifin lagi si ANC-nya, ini tuh suaranya jadi lebih ngebas dibandingkan normal mode-nya. Nah, masalah keduanya adalah masalah yang bisa dibilang cukup besar menurut gue, cukup mayor, karena ini jarang dibahas juga sama reviewer lain. Entah mungkin mereka nggak ngalamin, dan mungkin gue yang kebetulan ngalamin, karena ada satu kondisi di mana gue tuh ngerasain TWS ini tuh nggak bisa yang namanya high res, padahal dia punya sertifikasi high res. Karena si TWS Edifier Neo Bass Pro ini tuh support kodek tingkat tinggi kayak LDAC dan LHDC. Dan ketika kodek tingkat tinggi LHDC atau LDAC-nya ini aktif, dia bakal munculin logo high-res di aplikasinya. Jadi ada logo high-res sebelah kiri atas ini yang bakal berwarna kalau misalnya dia tuh aktif. Nah, masalahnya di HP gua ini nggak aktif ya. Jadi kayak masih abu-abu gini. Padahal di aplikasinya ini udah gua setting ke audio tingkat tinggi, ke kodek tingkat tinggi di LDAC dan LHDC. Udah gua setting ke situ, tapi ternyata di developer mode-nya ini masih pakai AAC. Dan gue nggak bisa pindahin ini ke LDAC. Nggak tahu kenapa. Gue udah tanya ke reviewer lain yang kebetulan nggak pakai HP Samsung. Mereka tuh ngerasanya ya nyaman-nyaman aja, aman-aman aja, dan nggak ada masalah. Mereka tetap bisa ngerasain kodek tingkat tinggi. Sementara kalau gue yang pakai HP Samsung ini nggak bisa ngerasain kodek tingkat tinggi di TWS ini. Jadi mentok di AAC doang. Gue udah tes bukan cuma di HP gue doang. Ternyata di HP Samsung lain pun seperti kayak S10, bahkan S22 Ultra ya, yang terbaru pun itu sama aja. Tapi pas gua tes di HP Infinix yang lebih murah, yang harganya cuma sejutaan bahkan, itu bisa otomatis aktif LDAC-nya. Itu sangat aneh menurut gua. Jadi gua nggak tahu ini mungkin ada bug ya, atau ada kesalahan atau error sistemnya aja sih menurut gua. Walaupun sebenarnya kodek AAC-nya ini juga nggak masalah, bagus-bagus aja dan not bad lah menurut gua. Masih enak kok buat pakai dengerin musik. Cuman masalahnya buat kalian yang kupingnya udah terlatih, sudah peka ya, sudah bisa ngebedain mana suara bagus, mana suara biasa aja, mungkin ini jadi kendala sih nantinya. Tapi buat orang yang masih pemula, yang masih baru mulai, yang nggak peka-peka banget, yang nggak engeh-engeh banget, ini ya nggak masalah juga, pasti tetap enak-enak aja buat dengerin musik. Jadi itulah mungkin hal yang belum diomongin sama reviewer lain ya. Mungkin karena gue aja yang apes gitu ya, pakai HP Samsung, terus kebetulan dapet TWS yang kayak begini. Dan itu cuma kejadian di TWS Neo Bass Pro yang 2 ini, yang versi keduanya. Sementara kalau yang versi pertamanya, ini nggak masalah sama sekali. Smooth, nggak ada masalah. Pokoknya tetap bisa pakai LDAC di sini. Dan kalau ditanya, bagusan mana sih suaranya? Yang pertama atau yang kedua? Jujur, buat gua sih, karena yang ini bisa LHDC atau LDAC ya, gua sih lebih suka yang ini sih. Masih suka yang kedua. Masih suka yang pertama, ketimbang yang kedua. Dan gue juga lebih suka bassnya, lebih suka treble-nya di sini ketimbang sih yang kedua tadi. Tapi lagi-lagi itu cuma preferensi gue dan itu sangat-sangat subjektif. Kuping orang beda-beda, jadi percayalah sama kuping sendiri sih menurut gue. Nah, sekarang gue mau ngomongin soal baterainya nih. Dimana soal baterai memang si Neo Bass Pro 2 ini tuh lebih kecil dibandingkan yang pertama. Agak aneh sih. Harusnya kan kalau TWS upgrade itu tuh harusnya ya upgrade juga dong baterainya. Tapi ini malah lebih rendah baterainya dibandingkan yang seri pertama. Walaupun memang ini punya fitur di mana dia bisa ngecas dengan cepet ya untuk kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi cuma ngecas 15 menit, lu bisa pakai sampai 1 jam bahkan 2 jam ke depan. Dan untuk pengetesan baterainya gue udah pakai TWS Neo Bass Pro ini di volume 60%-an, sekitar 60%, 70%. Dan ini bisa bertahan sampai dengan 6 jam playtime dengan mode ANC-nya off. Dan ini menurut gue cukup standar ya. Kalau dihidupin mungkin ini bisa lebih rendah lagi. Mungkin bisa 5 atau 4 jam aja. Dan jujur kalau menurut gue power dari Neo Bass Pro pertama dan Neo Bass Pro kedua ini agak kurang ya. Jadi lu mesti set volume di 60, 70, bahkan mungkin 80% biar dapetin sound quality yang enak gitu. Yang berasa di kuping gitu. Kalau 50% atau 40% tuh cenderung lebih kecil sih di kuping gua. Nggak tahu kenapa. Tapi setidaknya yang keduanya ini, powernya ini lebih besar ketimbang yang pertama. Lebih bagus. Untuk kualitas mikrofonnya seperti ini.
Tes 123, tes 123 ini adalah kualitas mikrofon dari Edifier Neobass Pro 2. Silakan kalian lihat sendiri. Tes 123, tes 123. Jadi kesimpulannya, apakah TWS Neobass Pro 2 ini tuh worth it? Kalau menurut gue sih ini worth it ya untuk harga di bawah 2 juta loh. Dia punya banyak fitur-fitur yang mungkin dimiliki sama TWS yang harganya lebih mahal daripada ini. Kayak special audio dan head trackingnya yang menurut gue cukup menarik. Dan dari segi suara maupun fitur menurut gue ini cukup bagus ya. Kecuali untuk yang baterainya aja sih, menurut gue yang biasa aja. Gak yang bagus-bagus banget ya. Jadi kalau lu cari TWS yang baterainya badak, itu ada opsi lain. Bukan yang terbaik lah kalau soal baterai. Dan buat kalian yang mau upgrade dari seri yang pertama, menurut gua sih ini masih worth it lah. Karena fiturnya lebih lengkap dibandingkan yang seri pertama. Kalau soal audio itu subjektif banget ya. Menurut gua lebih baik kalian cobain langsung di toko-toko audio portable gitu. Intinya belilah sesuai kebutuhan kalian. Jangan cari yang semuanya ada. Nggak mungkin ada TWS yang bisa semua dan semuanya ada. Nggak mungkin. Pasti ada cacatnya. Pasti ada kekurangannya. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf kalau ngomongnya agak ngelantur, agak ngalor ngidul, dan agak bertele-tele. Pokoknya makasih banget buat kalian yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Thank you banget. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!